Oke, bisa dilihat ini PowerPoint ini? Bisa, Prof. Bisa ya. Bisa. Kita langsung ke ini, langsung ke artikelnya Ibu Yuli. Ini ada di ujung. Oh, ya masih buka. Ya, mudah-mudahan bisa. Oke. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Belum, Pak. Belum bisa. Belum terbuka. Belum. Ulang tuh berbiaya besar. Oh, iya. Stop share dulu mungkin, Pak, lalu share ulang. Oh, gitu. Apa? Atau enggak usah pakai PowerPoint? Sentra UNP ada di download. Nah, enggak usah pakai PowerPoint aja ya. Saya langsung aja ke ini. Daripada biasa makan. Nah, ini bisa dilihat? Banyak sama kaki kok, banyak makan Bisa, Pak. Bisa ya? normal. Bisa. Makan seorang. Udah recordingnya masih jalan ini ya. Golak dong mau golak. Golak tuh foto golak dari dalam. Mau golak udah nggak konek. Golak tak jom. Oke, nah ini artikel Golak. Ibu Yuli. Iya kan? Tidak ada nama Ibu Yuli sini. Nono aja. Ya. Golak Nah, ini saya lihat ya di abstraknya, ya abstraknya dulu. Ini saya lihat move-nya ya. Ini sudah ada 5 move. Ini move 1 namanya. Ini semacam pendahuluan atau pengantar sebelum tujuan. Ya, ini sudah bagus. Nah, lalu ada yang merah ini adalah tujuan. Nah, tetapi ini ada lagi ya semacam ini pendahuluan lagi ya. Mestinya setelah tujuan ini langsung ke metode. Nah, kalau kita mau menambahi pendahuluan ini ditaruh di awal, ya, di pangkal di sini. Nah, cuma kalimat pendahuluan ini sebaiknya kalimatnya kalimat argumen. Ya, jadi jangan hanya semacam memperkenalkan topik penelitian kita. Ya. Di kalimat argumen itu ya menggunakan pola although ya bla 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 but. Nah, pakai itu. Jadi walaupun sudah banyak penelitian tentang ini tentang lesson study ya. Namun nah itu. Jadi pola kalimat seperti itu ya di awal ini itu yang bisa membangkitkan semangat membaca ya pembaca di awal ini. Jadi kita sekaligus menunjukkan bahwa apa yang akan kita teliti itu masih langka atau sebaliknya apa yang sudah banyak diteliti itu ya masih punya kelemahan atau kekurangan. Oke, jadi kalimat awal ini sangat penting. Ya, jadi sebaiknya kalimat awal ini dibuat dalam bentuk argumen. Nah, kalau kalimat keduanya atau move keduanya, this paper is conducted to explore, ya, nah ini tidak masalah. Ini deskriptif, ya, ini boleh deskriptif saja tujuan. Begitu juga dengan metode yang hijau ini, ya. Tapi yang hijau ini metode biasanya ditulis dalam bentuk past tense ya.
Ini juga deskriptif, jadi tidak perlu argumentatif. Nah, yang hitam ini hasil, the result, ya. Nah, ini sebaiknya memang perlu argumen juga, ya. Jadi apa beda temuan kita dengan temuan orang lain? Ya, misalnya dengan menggunakan kata-kata unlike, ya, tidak seperti temuan sebelumnya. Nah, itu artinya kita menyajikan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah diteliti orang. Nah, ini di bagian hasil ini. Nah, sementara bagian kesimpulan atau saran yang biru ini ya bisa ya secara deskriptif, ya. Jadi ada dua di sini yang perlu argumentatif, yang bagian awal abstrak ini yang warna kuning, lalu juga yang berwarna hitam hasil, ya. Ini tujuannya untuk menarik perhatian pembaca supaya mereka mau membaca artikel kita. Ini karena abstrak ini sangat penting, ya. Di di Google itu kalau kita cari banyak juga artikel yang tidak ada full text-nya, yang ada hanya abstrak saja. Ya, seperti di Eric itu banyak yang tidak ada full text, yang ada hanya abstrak saja. Jadi pembaca luas itu hanya punya akses pada abstrak, itu yang banyak, ya. Biasanya itu dari artikel jurnal yang tidak open access. Nah, ini masalah abstraknya. Nah, jadi sebaiknya ini direvisi bagian awal ini supaya lebih argumentatif. Tidak hanya sekedar menyatakan bahwa penelitian kita atau topik penelitian kita ini perlu dilakukan, atau definisi, ya. Sering orang mendefinisikan di sini, ya, penelitiannya itu apa gitu. Nah, oke, lalu kita masuk ke pendahuluan, ya. Nah, pendahuluan di sini juga sama dengan di abstrak tadi, di bagian awal tadi, kita berusaha langsung, ya, langsung menarik perhatian pembaca. Jadi jangan kita mendefinisikan apa apa itu lesson study, ya, apa itu learning community, ya, itu tidak perlu lagi didefinisikan karena yang akan membaca tulisan kita ini adalah pakar, ya. Jadi jurnal internasional bereputasi itu penulis dan pembacanya itu pakar-pakar, ya, tidak orang biasa, orang yang sudah paham betul dengan apa itu lesson study, apa itu learning community, ya. Nah, atau lesson study for learning community. Orang yang sudah paham. Jadi sehingga tidak perlu lagi didefinisikan di awal ini, ya. Malah di sini diharapkan, ya, kita langsung kepada namanya claiming centrality. Apa itu claiming centrality? Ya, ada 4. Ya, nanti ada di PowerPoint ini, nanti ada 4 claiming centrality ini. Yang pertama, problem. Apa masalah yang berhubungan dengan learning community ini, lesson study for learning community, apa masalah? Masalah itu ada 2, ada masalah yang real world, ya, problem, ada yang disebut dengan research world problem. Jadi ada masalah real, misalnya lesson study ini, ya, banyak orang yang salah paham, ya. Jadi itu real world problem. Tentu kita butuh referensi pendukung, ya. Atau yang research world problem, penelitian-penelitian tentang lesson study itu banyak yang hanya berupa misalnya eksperimen, ya. Jarang yang berbentuk survei, ya, yang menghimpun persepsi ataupun opini dosen maupun mahasiswa calon guru. Nah, itu ya 2 itu. Ya, dia ada real world problem atau research world problem. Yang kedua, kita meyakinkan pembaca bahwa lesson study ini merupakan topik yang baru, kalau itu baru, ya. Kalau itu baru, kita meyakinkan bahwa lesson study for learning community itu sesuatu yang baru. Nah, siapa yang mengatakan itu baru, ya?
Nah, kita harus yakinkan pembaca bahwa memang itu sesuatu yang baru. Yang ketiga pilihannya, lesson study for learning community itu merupakan topik yang populer diteliti orang. Tentu dengan menunjukkan bahwa banyak studi yang sudah meneliti tentang lesson study. Ya. Jadi karena populer. Nah, yang keempat karena penting. Ya. Nah, apa pentingnya lesson study for learning community itu? Nah, jadi pilihlah satu dari empat ini, ya, yang tadi karena problem, yang kedua karena new, baru, yang ketiga karena populer, yang keempat karena penting. Ya, boleh lebih dari satu, boleh kita buat dua, ya. Nah, itulah yang akan kita sajikan di awal-awal ini, ya. Jadi tidak mendefinisikan misalnya micro teaching itu apa, lesson study itu apa, ya. Kalau apa pentingnya boleh, ya. Penting, lalu baru, lalu bermasalah, atau yang keempat populer, ya. Jadi pilih satu dari empat ini atau dua dari empat ini untuk memulai, ya, mengawali bagian pendahuluan kita. Karena bagian pendahuluan ini juga tidak boleh panjang-panjang, ya. Dia porsinya termasuk literature review, ya, itu porsinya hanya 20%, ya. Hanya 20% dari artikel kita, ya. Jadi ya, tidak seperti kita menulis artikel. Kalau kita biasanya menulis artikel itu introduction-nya yang panjang, ya. Isinya tidak banyak. Itu, ya. Jadi ini isinya yang merah ini, ya, introduction ini, ya, cukup 1-2 paragraf yang isinya yang 4 tadi, ya. Nah, yang itu yang disebut dengan claiming centrality. Nah, itu. Nah, di sini sudah ada importance of micro teaching sebetulnya, tetapi yang ya, topik sebetulnya intinya adalah lesson study. Lesson study for learning community ini yang fokus penelitiannya itu ini, ya. Jadi yang perlu dijelaskan yang penting itu adalah lesson study, bukan micro teaching, ya. Nah, karena ini kata kunci itu adalah lesson study for learning community. Itu isinya di introduction di bagian awal ini, ya. Apakah ada masalah tentang ini? Tentang LSLC ini? Apakah ini sesuatu yang baru? Apakah ini sesuatu yang populer? Apakah ini sesuatu yang penting? Nah, itu yang harus dijelaskan, ya, di bagian awal ini. Jadi tidak definisi dan tidak yang lain, ya. Kalau kita tulis yang lain yang tidak merupakan fokus penelitian kita butuh banyak paragraf di sini, ya. Nah, sementara ini harus brief, ya, harus pendek. Nah, yang kedua ini sebetulnya yang literature review, ya. Tadi ini tidak ada judulnya ini. Ini masih masuk ke dalam introduction. Inilah yang disebut dengan literature review, yaitu mereview hasil-hasil penelitian. Makanya saya tambahkan di sini judulnya, judul pinggirnya literature review. Semula ini tidak ada, ya. Malah oleh Ibu Yuli yang disebut literature review ini saya ganti dengan theoretical framework, karena di sini tidak mereview hasil penelitian. Ini lebih banyak merujuk kepada pendapat-pendapat atau semacam teori yang berhubungan dengan lesson study. Nah, ini saya beri nama theoretical framework, bukan literature review, ya. Nah, yang literature review adalah ini, ya, ini yang literature review. Nah, ini karena di sini dikatakan there have been many studies regarding the benefits and challenges, effectiveness of lesson studies. Inilah yang berupa literature review. Nah, karena ini literature review, di akhirnya, nah ini, ya, ini yang saya buat bentuk hijau ini. Since developing a model needs preliminary research, it is urgent to conduct. Nah, ini tidak mengacu kepada penelitian-penelitian yang sudah direview. Mestinya di sini berupa kesimpulan, ya. Boleh dibuat di paragraf baru, ya. Ini mestinya paragraf ini berupa kesimpulan kita terhadap apa yang sudah diteliti orang, ya, yang kita sajikan di literature review ini. Apa kesimpulan evaluatif, ya, kesimpulan kritik, ya. Jadi tidak sekedar kesimpulan, tapi kesimpulan kritik kita. Nah, di sini disajikan. Misalnya penelitian yang sudah ada itu
kebanyakan atau sebagian besar berupa eksperimen, ya. Tidak ada yang berupa survei, itu misal, ya. Atau penelitian yang dilakukan ini sebagian besar di perguruan tinggi, belum ada yang di sekolah menengah. Nah, itu bisa juga, ya. Nah, jadi tidak menyatakan seperti ini. What make this study is different? Tidak seperti itu. Kita sebutkan di sini, ya. Jadi ini yang saya tandai ini hijau dan merah ini sangat penting, ya. Di sinilah kita menjanjikan gap, ya. Novelty-nya tuh di sini kita janjikan. Apa bedanya penelitian yang akan kita lakukan? Saya sebut akan karena ini kan masih introduction, walaupun penelitiannya sudah dilakukan. Ya, apa kritikan kita terhadap ada berapa buah ini yang direview? Ya, ada beberapa ini kan. Nah, ini ada dari Ogegbo et al. 2019, ada juga dari Wahman 2020. Nah, ini juga Moquin et al. 2019. Ada udah cukup banyak ya di sini. Tetapi belum ada kesimpulan evaluatifnya, kesimpulan kritiknya di sini belum ada. Ya. Apa sih kurangnya penelitian yang ada ini atau apa sih kelemahannya sehingga kita perlu meneliti ini. Nah, di sini. Ini sangat penting di sini, ya. Nah, ini sebaiknya diikuti oleh research question. Ya. Jadi setelah kita menyampaikan gap, ya, dari penelitian terdahulu, lalu kita nyatakan itulah yang menjadi alasan kita meneliti, lalu research question ini sangat penting, ya, karena berdasarkan research question itulah kita nanti mengorganisasi hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Ya. Jadi harus disampaikan research question atau research objektif juga bisa. Ya. Nah, jadi yang ditulis di sini yang semula diberi judul literature review sebetulnya ini adalah framework, ya, karena di sini tidak berupa review terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Oke, ya, kalau Ibu Yuli ada ya mungkin bisa kalau saya salah bisa disampaikan apakah ini berupa hasil penelitian atau tidak, atau berupa pendapat-pendapat orang atau penjelasan tentang lesson study. Ya. Nah, kalau iya itu bukanlah disebut dengan literature review. Ya. Jadi ini disebut dengan theoretical framework yang sifatnya lebih teknik, ya, membantu kita nanti menjelaskan metodenya. Nah, ya, jadi ini diganti judulnya dan mungkin lebih ringkas saja di sini, ya, karena kita tidak mau menjelaskan lesson study secara detail karena orang sudah tahu. Ya. Jadi kita ini menulis untuk orang yang sudah paham. Nah, berikutnya bagian metode ini menurut saya ini terlalu pendek. Ya. Kita ingat bahwa porsi bagian metode ini adalah 15%. Ya. Ini artikel ini masih terlalu pendek, yaitu 4.800. Ya, masih ada kesempatan untuk menambah menjadi 7.000 kata. Tambahlah sedikit di sini di bagian metode ini, misalnya 49 orang mahasiswa ini kan, prospective teachers ini kan mahasiswa, itu sudah berapa lama dia menjadi mahasiswa, apakah mereka sudah mengambil mata kuliah ini berapa semester, ya. Ya, karena kalau dia baru saja mengambil mata kuliah ini, ya itu kurang pas juga kalau kita mintai perspektifnya atau persepsinya. Juga yang 2 orang dosen ini, siapa mereka? Ya, jadi perlu penjelasan tentang responden di sini supaya orang yakin bahwa informasi yang mereka sampaikan itu sudah tepat, ya, sudah berasal dari orang yang betul-betul paham tentang apa yang dia nilai, misalnya. Nah, jadi perlu ditambah. Nah, termasuk juga di sini bagaimana penulis atau peneliti menguji validity dan reliability of instrument. Ya. Tidak cukup hanya kita katakan the researcher check the validity and reliability of instrument. Ya. Caranya bagaimana? Instrumen ini apakah dibuat sendiri atau diambil dari
instrumen yang pernah dipakai orang lain. Nah, oke, ini data analisis ya. Nah, ini sebaiknya ini diberi beberapa judul pinggir. Ya, misalnya responden, instrumen, data analysis procedure, ya, dan seterusnya. Lalu di sini ada ini rumus statistik yang dipakai untuk menganalisis data. Ya. Nah di sini, perlu dijelaskan di sini bagaimana proses pengajaran micro teaching itu sehingga orang yakin bahwa mahasiswa itu memang sudah memahami betul tentang lesson study. Apakah dalam micro teaching itu dijelaskan apakah micro teaching itu tentang lesson study, menggunakan metode lesson study itu bagaimana? Ya, ini perlu ditambah. Ya, kalau tidak pakai judul pilot project tidak apa-apa. Ya, tapi yang perlu dijelaskan di sini adalah lesson study itu ya seperti apa dijelaskan kepada mahasiswa. Ya, yang prospektif teachers tadi. Ya. Jadi bagi metode ini terlalu pendek, perlu lebih dijelaskan juga kalau metodenya terlalu pendek, ya keyakinan orang terhadap data itu kurang. Ya. Ya. Oke, berikut ini bagian finding dan discussion digabung. Ya kan ada juga yang dipisah. Ya. Nah tidak apa-apa ya digabung boleh. Nah karena ini digabung, maka di bagian ini di akhir ini sudah ada ini yang saya tandai dengan biru. Ini adalah discussion-nya. Ya, this result highlight that lesson study boleh ya. However, what is meant ini boleh ya. Ini memang perlu. Ini sudah ada pembahasannya. Nah, yang belum ada ini tabel 3 ini kan juga data. Ya. Kalau tabel 2 data dari data tentang apa nih? Perspective teachers and lectures experience. Ya, ini tentang plan stage pada plan. Ya. Sementara yang tabel 3 ini tentang do. Ya, jadi kan plan, do, dan apa tadi? And see, ya kan? Nah, ini tentang do. Dan ini belum dibahas. Ya. Di bawahnya ini baru ada penjelasan data saja dari tabel. Belum ada pembahasannya. Nah, makanya saya buat di sini ya, temuan dalam tabel 3 belum dibahas. Karena ini digabung ya, result dan discussion-nya digabung. Ya, karena tidak ada lagi di bawahnya bagian discussion. Jadi ini belum dibahas. Ya, seharusnya setiap temuan, setiap hasil itu dibahas. Ya. Nah, juga tabel 4 ini juga belum dibahas. Nah, ya, the result sini belum ada pembahasannya. Ya. Ada sedikit, nah ini this benefit are in line with, nah ini terlalu sedikit pembahasannya. Ya. Nah juga tabel 5 ini tentang benefits, ya, about the benefits of lesson study, persepsi dosen dan mahasiswa. Nah ini juga belum ada, data dalam tabel 5 belum dijelaskan dan belum juga dibahas. Ini paragraf ini berakhir dengan tabel. Nah, ya. Nah, jadi ini belum ada pembahasan. Nah, hasil ini juga belum dibahas. Jadi pembahasannya masih sangat minim. Hasil perbandingan secara statistik belum ada pembahasan. Ya. Nah, ini langsung conclusion. Ya. Jadi yang masih kurang, yang diharap karena bagian hasil dan pembahasan itu porsinya 60%. Ya. Jadi cukup panjang, harus panjang ini hasil dan pembahasan. Ya. Jangan ringkas, jangan pendek. Nah, pembahasan itulah argumen kita untuk meyakinkan pembaca bahwa temuan kita ini menarik dan penting. Ya. Tanpa kalau hanya data saja kita sajikan, orang tidak tertarik. Ya. Mungkin juga tidak yakin, tidak percaya kalau hanya data. Argumennya itu ada di pembahasan. Supaya orang percaya dan yakin dan tertarik, perlu argumen dalam pembahasan. Jadi ini yang kurang. Ya, ini yang kurang. Nah, juga conclusion-nya ya, kalau di sini belum ada suggestion atau implication. Kalau ini diminta. Jadi conclusion-nya juga masih terlalu pendek. Conclusion ini mestinya 5%. Nah, ini hanya 111 kata dari 5.000. Nah, itu kan masih terlalu pendek ya. Ya, masih terlalu pendek kesimpulannya ya.
Jadi perlu di sini ditambah. Oke, jadi kesimpulan saya yang masih kurang dalam artikel ini, pertama tadi argumen setelah literature review, itu sangat penting. Ya, mengapa penelitian ini penting? Ya, walaupun sudah ada penelitian orang lain, nah ini sangat penting. Ya. Lalu research question-nya perlu disajikan di sini atau research objektif boleh juga. Nah, yang kedua, ya, bagian yang disebut literature review sebelumnya itu semestinya bukan literature review tapi theoretical framework. Nah, selanjutnya bagian metodenya perlu dilengkapi ya, supaya orang percaya dengan cara kita meneliti sehingga orang yakin dan percaya dengan hasilnya. Berikutnya di finding dan discussion ini perlu ditambahi discussion-nya. Ya, discussion-nya masih sangat sedikit. Ya, belum setiap temuan dibahas di sini. Ya. Nah, lalu kesimpulannya perlu ditambah. Ada peluang untuk memperpanjang artikel ini menjadi 7.000, jadi perlu masih diperlukan 2.000 lebih, 2.500 kata lagi. Oke. Oke, jadi ini semacam komentar saya ya terhadap artikel ini ya. Ini recording. Oke, ya. Nah, silakan kalau ada yang ingin bertanya, berkomentar atau memberi pendapat ya, silakan ya dari hasil analisis terhadap artikelnya, draft artikelnya Ibu Yuli ya. Silakan. Yap, boleh Pak. Ya, silakan ya. Terima kasih Prof. Safnil. Pertanyaan, untuk kedalaman pembahasan kira-kira apa kriteria atau batasan? Kalau introduction tadi kan ada dilihat dari move, ringkasan dari move-nya itu. Tapi kalau untuk pembahasan kadang-kadang ragu seberapa dalam, apakah ini sudah dalam atau belum? Kira-kira ada ya. Ada move-nya juga. Ada move-nya juga. Ada 6 move yang perlu dilengkapi untuk pembahasan, tetapi tidak semuanya wajib. Ya, yang wajib itu ada move 2 yaitu hasilnya apa, ya, temuannya apa, itu move 2. Move 4, ya, what does it mean, interpretasi. Hasil itu harus diinterpretasikan. What does it mean? Apa artinya ini? Ya, tidak cukup hanya kita sajikan saja. Ini temuan saya begini, lalu artinya apa? Ya, itu logika kita, penafsiran kita. Ya, what does it mean? What does it imply? Ya, itu perlu referensi pendukung karena itu tidak bisa hanya logika kita saja. Nah, tadi itu yang nomor 1 sudah ada. Ya, dia menafsirkan bahwa lesson study ini memang penting. Ya, nah, itu sudah ada. Tapi yang lain belum punya. Nah, yang juga penting adalah comparing our finding dan finding of others. Jadi kalau kita bandingkan temuan kita dengan temuan orang lain yang terkait dengan penelitian ini, bagaimana? Nah, ya, jadi ada 3 ya, 3 yang wajib ada. Yang pertama temuannya apa, yang kedua artinya apa, yang ketiga jika dibandingkan dengan temuan orang lain, bagaimana? Itu wajib, itu tiga ada. Boleh ditambah dengan yang lain. Misalnya kita ingatkan pembaca temuan kita yang ini khususnya kalau ini dipisah. Result dan discussion dipisah. Kalau yang ini contohnya tadi kan digabung. Ya. Kalau digabung tidak perlu lagi ada diingatkan karena kita langsung membahas setelah ada temuan. Kalau dipisah kita ingatkan lagi pembaca itu objektif pertama tadi apa, atau pertanyaan pertama penelitian itu apa, lalu temuannya apa, ya. Nah, jadi tidak perlu diingatkan kalau dia digabung. Nah, yang mungkin juga diperlukan semacam ilustrasi. Ya, kalau kita merasa rumit menjelaskan, ini artinya apa, mengapa begini, ya, temuannya mengapa begini. Nah, perlu ilustrasi, boleh ditambahkan ilustrasi, ya, contoh, ya, di dalam pembahasan itu. Nah, jadi yang wajib itu 3,
Tapi boleh ditambah dengan 2 lagi, yaitu pengantar, lalu ilustrasi. Yang 3 tadi yang saya katakan wajib itu adalah temuan atau hasil, Temuan. lalu Interpretasi. interpretasi atau what does it mean atau why is it like that, ya, mengapa seperti itu. Nah, lalu yang kedua comparison, perbandingan ya dengan temuan orang lain. Itu wajib ada. Nah, tinggal lagi berapa buah yang bisa kita sajikan. Apakah hanya perbandingnya dengan satu penelitian orang lain? Ya, tentu lebih baik ya, lebih banyak lebih baik. Terlalu banyak juga tidak baik gitu, karena kita dibatasi oleh jumlah kata kan. Jumlah kata. Ya. Jadi feeling kita lah yang menentukan ya how much is enough kan gitu kan. Iya, ya. Nah, Kalau yang ilustrasi tadi bagaimana, Prof? Nah, contohnya. Ilustrasi kalau untuk yang punya Yuli ini kira-kira. Nah, ilustrasi misalnya dia mengatakan tadi berdasarkan temuannya bahwa lesson study itu memang penting. Nah, kira-kira dalam hal apa pentingnya? Apa contohnya? Tidak ilustrasi dari data, bukan dari data kita ya. Bukan dari data. Kalau data berarti kita mengulangi kan? Kita tidak boleh mengulangi apa yang sudah ada disampaikan di result. Jadi kita ilustrasi itu ya kalau kita temukan bahwa lesson study itu memang penting bagi calon guru, nah kira-kira contohnya penting untuk apa? Apakah ketika nanti dia langsung menjadi guru, langsung menerapkan lesson study atau bagaimana? Itu untuk hal-hal yang sulit dijelaskan. Hanya kalau kita merasa itu perlu ditambah ya dengan ilustrasi. Tapi itu tidak wajib. Yang wajib yang 3 tadi. Ya, yang 3 tadi. Ya, yang 3 tadi. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Oke, ya. Silakan kalau ada yang lain yang Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Zia, Pak. Ya, Zia panggilannya ya? Iya, Pak. Kalau misalnya tadi dilihat dari bagian awal kan, Pak, apa namanya? Kan ada beberapa artikel itu yang dilihat introduction sama literatur review-nya itu satu gitu ya, Pak ya, tidak terpisah. Itu apakah ada aturannya atau disesuaikan sama template sesuaikan sama template. Sesuaikan sama template. Tapi itu harus ada. Di introduction itu harus ada introduction yang centrality claim tadi yang saya katakan ya, karena itu menarik perhatian. Ya. Lalu literature review itu menjustifikasi, memberi alasan mengapa kita perlu meneliti ini. Jadi kalau hanya dari problem ya, kita menjustifikasi penelitian ya, itu tidak cukup. Ya, kan sering kita ya di awalnya kita nyatakan ini masalah-masalah ya, lalu tiba-tiba kita langsung mengatakan bahwa ini perlu diteliti. Nah, jadi itu langsung potong kompas namanya kan. Kita kan perlu menghargai, menyatakan kepada orang lain bahwa ini bukanlah hal yang baru. Orang lain juga sudah meneliti ini, ya. Sebab kalau tidak kita buat literature review itu, orang menganggap kita ini tidak mengikuti perkembangan. Kita tidaklah active members of the discourse community. Kalau orang yang tidak tidak mengikuti perkembangan, ya tidak mungkin dia bisa menyajikan sesuatu yang baru tentang itu. Jadi tantangannya meneliti dan publikasi ini adalah menyajikan something new yang bisa menambah pengetahuan pembaca. Siapa pembacanya? Pakar, bukan mahasiswa, bukan orang baru. Ya. Jadi tidak bisa orang yang baru. Makanya kita tidak bisa zigzag meneliti. Ya, kadang kita meneliti tentang ini, kadang tentang yang lain, kadang tentang yang lain lagi. Tidak mungkin kita mengikuti kebaharuan topik penelitian itu. Jadi ini kebiasaan ketika membuat proposal hibah ini ya. Kadang ini dibuat ya, ini ada lagi yang lain yang menarik, buat lagi. Padahal kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang itu. Tidak mengikuti
perkembangan penelitian tentang itu. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang baru kepada pembaca internasional yang sudah levelnya tinggi. Bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa apa saja yang kita sampaikan mereka terima karena mereka juga tidak tahu kan. Ketika kita sajikan ini kepada pembaca internasional, nah ini ya, belum lagi terbit sudah ditolak oleh editornya ya. Apakah kamu sudah baca ini? Apakah kamu sudah baca ini? Katanya, oh ternyata orang sudah duluan meneliti hal yang sama dari kita. Jadi argumen kita tuh apa untuk meneliti? Why do we need to study this? Itu pertanyaannya. Kalau yang pertama, centrality claim itu, why is the title atau topic important atau interesting? Caranya dengan 4 centrality claim tadi. Ya. Nah, why is the research necessary? Ya, melalui literature review. Bukan melalui theoretical framework. Theoretical framework itu seperti bab 2-nya tesis itu kan. Atau disertasi. Ya. Nah, literature review itu berbeda dengan theoretical framework. Theoretical framework itu lebih banyak mengacu kepada teori-teori, pendapat-pendapat orang lain, penjelasan tentang sebuah konsep, sebuah metode. Itu theoretical framework. Ya. Tidak itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu literature review. Mereview. Review artinya negatively evaluate. Menilai secara negatif, bukan mencari kelemahan, kejelekan, bukan. Ya. Kekurangannya apa, keterbatasannya apa. Ya. Nah, karena setiap penelitian pasti ada kekurangan, pasti ada keterbatasan. Malah penulis sendiri menyatakan the limitation of the study. Nah, kita berpijak dari situ, tapi tidak dari satu penelitian, dari beberapa. Makanya di situ kita membutuhkan kemampuan critical reading di situ. Ya. Tidak deskriptif. Makanya literature review itu jangan dibuat dalam bentuk deskriptif, harus dalam bentuk argumentatif. Kalau kita memulainya dengan kutipan integral itu nama penulisnya di awal. Ya, si A tahun sekian meneliti ini hasilnya. Si B meneliti ini ya, tahun sekian, ini hasilnya. Itu integral namanya. Ya. Itu ujung-ujungnya adalah shopping list. Tidak ada argumennya, tidak ada evaluasinya di situ. Ya. Jadi jangan seperti itu menulis literature review. Ya, menulis literature review itu menggunakan style pengutipan non-integral. Non-integral itu sumbernya di belakang, ya, dalam kurung, bukan di pangkal. Ya, tetapi fokus kita bukanlah siapa meneliti apa, ya, tetapi temuan-temuan orang ini apakah sama atau berbeda atau bertentangan. Makanya kita perlu mengelompokkan literature itu berdasarkan topik atau fokus penelitian. Ya, jadi dalam bagian literature review itu, ini cara menulisnya begitu. Ya. Kita kumpulkan banyak-banyak penelitian orang lain tentang apa yang akan kita teliti, lalu kita cetak halaman pertamanya, ya, dari artikel-artikel itu misalnya ada 20 ya, tentang topik yang sama, print halaman pertamanya. Lalu baca abstraknya itu. Lalu kelompokkan, ini kelompoknya kemana ini. Ya. Kan penelitian-penelitian itu kan fokusnya ada yang mirip-mirip, ya. Nah, ada yang berbeda. Nah, jadi kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti ketika kita menuliskan literature review berdasarkan kelompok tadi, ya, bukan berdasarkan orang-orang. Ya. Misalnya kalau penelitian saya ya, ada penelitian yang deskriptif, ada yang komparatif, ya. Ada yang komparatif dalam bahasa yang sama, ada komparatif bahasa yang berbeda. Itu sudah menjadi 3 kelompok. Yang deskriptif saja satu kelompok, yang komparatif berbeda bahasa satu kelompok, yang komparatif bahasa yang sama tapi penulisnya yang berbeda itu satu kelompok. Ya. Jadi grouping, ya, how to group the literature review, the literature in the literature review. Ya. Jadi yang
kalau menurut saya yang paling sulit menulisnya adalah literature review. Karena di situ kita berargumen keras. Pertanyaannya itu, why do we need to study this? Kan tidak bisa kita hanya katakan, sejauh pengetahuan saya belum ada yang meneliti tentang ini. Nah, itu argumen yang sangat lemah. Ya. Sangat lemah. Kalau misalnya sudah banyak yang meneliti tentang itu, argumen kita sudah ya hapus itu. Nah, mengapa literature review sulit? Karena letaknya juga di awal, ya, di introduction. Kita akan menjanjikan kepada orang, nanti saya akan menyajikan sesuatu yang baru. There will be novelty from this study. Ya, there will be something new dari penelitian ini. Kalau pembahasan, nah, orang itu kan sudah membaca sampai ke pembahasan, tinggal kita berargumen. Temuan saya ini penting, bagus, baru, ya, sehingga perlu dikutip. Biasanya orang mengutip temuan di bagian discussion, bukan di result. Jadi kalau kita mengutip hasil penelitian orang, kalau tidak cukup di abstrak kan sangat ringkas ya hasilnya itu, baca discussionnya. Ya. Kalau di abstrak itu hanya temuannya saja, tapi why? Ya, mengapa temuan seperti itu tidak ada di situ, di abstrak tidak ada, adanya di discussion. Nah, jadi orang kalau merasa perlu mengutip tulisan kita, biasanya mengutipnya discussion, bukan introduction ya, jelas tidak introduction kan. Oke, ya. Silakan kalau ada yang lain. Pertanyaan berikutnya, Bro. Oke, ya. Masalah judul. Ya. Kadang-kadang judul ini sepertinya mudah, tetapi ternyata susah juga. Ya. Karena membedakan antara judul artikel dengan judul penelitian. Syarat yang pertama menarik, ya. Tapi mungkin ada semacam batasan juga mungkin, atau beda antara judul penelitian dengan judul artikel. Ya, Pak. Jadi saya sudah meneliti tentang judul, tapi artikelnya belum terbit. Ya, ya saya kirimkan ke Malaysia, ya. Jadi belum direview juga, ya, baru selesai. Jadi judul itu memang ada kecenderungan bidang ilmu. Ya, misalnya bidang ilmu kita applied linguistik, ya, ada kecenderungan-kecenderungan. Ya. Dan juga ada kecenderungan semakin ke sini, ya, itu kecenderungannya lebih banyak menggunakan beberapa kata kunci di judul itu, ya, untuk memperkenalkan penelitian kita. Ya. Kalau penelitian kita misalnya ada 3 variabel, maka ketiga-tiganya ada di dalam judul itu. Tetapi jurnal juga punya kebijakan tentang judul. Ada yang membolehkan agak panjang, ada yang harus agak pendek, ya. Tidak sama kebijakan jurnal tentang judul itu. Ya. Jadi yang penting adalah kata-kata kunci tadi, ya, fokus penelitian kita ada di judul. Ya, jadi tidak pola kalimatnya boleh ada yang berupa frasa saja, ada yang berupa kalimat, ya, ada yang berupa dua, ada frasa diikuti oleh kalimat, ya, itu boleh. Ya. Jadi frasa noun phrase, ya kan, dari awal sampai akhir boleh. Ya. Ada yang kalimat juga boleh berupa kalimat, tapi kebanyakan tidak berupa kalimat. Ya. Nah, lalu kalau dua bentuk, ada frasa lalu diikuti misalnya lesson study for language students, for language teaching students. Is it necessary? Nah, itu kan dua itu kan. Nah, dua kelompok, satu frasa, satu kalimat. Ya, yang biasanya di tengahnya itu ada titik dua. Nah, itu banyak juga yang seperti itu. Oke, nah itu boleh saja. Jadi pola kalimatnya boleh pilih yang mana. Tapi yang penting di dalamnya ada kata-kata kunci dari variabel penelitian kita. Karena kita mau menjual, kan?
Lagi pula sekarang orang mencari artikel kan berdasarkan kata kunci. Ya. Nah, jadi kalau banyak kata kunci fokus penelitian kita di judul, maka orang akan lebih mudah menemukannya daripada kita membuat judul yang di dalamnya tidak ada kata kunci atau hanya satu kata kunci saja. Ya. Jadi ini untuk kepentingan searching juga. Ya. Jadi kalau pola kalimatnya boleh frasa, boleh kalimat, sentence, boleh dua frasa dan kalimat, ya terdiri dari dua bagian, itu boleh. Nah, yang penting kata kuncinya harus masuk di dalam judul. Nah, sehingga otomatis itu judulnya agak panjang, ya, dan agak panjang. Nah, kalau tidak melanggar aturan jurnal ya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi sering juga editor, reviewer itu menyarankan judulnya itu sebaiknya seperti ini, ya. Tapi judul tidak terlalu menentukan bahwa sebuah artikel itu diterima atau ditolak. Ya. Karena judul termasuk sesuatu yang bisa direvisi. Nah, mengapa sebuah artikel ditolak? Yang pertama terlalu banyak kesalahan, ya, bahasanya. Ya, itu akan ditolak langsung, ya, di jurnal internasional. Yang kedua, ada kesalahan di metode. Ya, wah, ini kurang meyakinkan, atau mungkin respondennya terlalu sedikit, atau instrumennya kurang valid, ya, ada kesalahan di metode, itu juga akan ditolak, ya. Lalu, tadi argumen-argumennya tadi, ya, lemah, juga akan ditolak. Lalu referensinya, ya, referensinya. Nah, lalu apakah ada sesuatu yang baru yang kita sajikan di artikel kita itu? Jadi itu hanya bisa kita temukan kalau kita betul-betul mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang itu. Jadi tidak bisa kita menjadi orang baru. Ya. Itu akan sangat sulit menurut saya, ya, kalau kita menulis artikel tentang sesuatu yang baru bagi kita. Jadi ide meneliti itu datangnya dari mana? Ya, dari membaca hasil penelitian orang. Bukan dari apa yang kita alami dalam kelas. Ya, jangan, ya, misalnya kita mengajar lalu mahasiswa nampak begitu antusias, ya. Wah, ini penting, ini diteliti ini. Itu, ya. Nah, itu ide mentah itu. Jangan itu, ya. Pemicunya sih boleh, pemicunya boleh. Ya, kita buka mata kita. Ya. Misalnya topiknya itu tentang willingness to communicate. Ya. Kan mahasiswa banyak yang tidak mau ngomong dalam kelas, kan. Tiba-tiba suatu saat kita mengajar, banyak sekali responnya. Ya, kita mungkin uji coba sebuah metode baru misalnya, kan. Ini menarik, ini diteliti ini, ya. Jangan dulu, ya. Ya, menimbulkan keinginan meneliti boleh. Tapi cari dulu apa yang sudah diteliti orang tentang itu. Karena ya mungkin pertanyaan awal kita itu sudah terjawab dari penelitian orang. Oh, begini, sudah banyak yang meneliti. Nah, itu bukan berarti kita tidak perlu menelitinya. Ya. Bisa saja kita meneliti tentang hal yang menurut kita penting dan menarik itu setelah kita mengevaluasi, mereview apa yang sudah diteliti orang. Nah, ya. Jadi literature review itu akan mengarahkan kita ke suatu penelitian yang tidak sama dengan apa yang sudah diteliti orang. Dan tidak perlu kita nyatakan the difference of this research from the other research studies. Tidak perlu kita nyatakan itu. Ya. Kita menyatakannya dalam bentuk lain. Ya. Oke, mungkin saya sajikan, ya, apa yang sudah saya buat. Ya. Oke, bentar. Oke, belum. Mana tadi? Ini.
Oke, ini jadi saya menulis artikel bisa 5-6 per tahun ya dengan cara begini ya. Bisa dilihat ya? Kelihatan ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Bisa. Nah, ini judulnya Promotion Strategy in Journal Article Introduction. Nah, ini kan dua bagian judulnya ya. How do authors in applied linguistics publish in different rank journals, different ranking journal misalnya, address centrality claim. Nah, oke. Nah, di awal ini saya sajikan problem, ya kan? Faculty members need to promote, ya, tetapi ada kesulitan, oke? Nah, lalu di bagian pendahuluan itu ada yang disebut dengan introduction centrality claim. Nah, ini centrality claim, ya. Nah, saya langsung ke literature review. Kadang-kadang jurnal meminta di sini sudah disajikan gap-nya, ya. Setelah bagian awal introduction ini sudah diminta di sini, ya. Oke, bisa saja kita tambahkan. Oke, tapi saya kecenderungan saya menulis gap itu di akhir literature review. Nah, saya menulisnya begini, ya. There have been many studies on introduction section of journal article recently seperti ini. Nah, penelitian-penelitian ini ada yang berupa deskriptif, ada yang berupa komparatif. Nah, ini salah satu contohnya begini ya. Lalu ada contoh-contoh yang lain ya. Nah, yang lain, kelompok yang lain, another group of studies, another group mestinya ya. Another group of studies investigated the rhetorical structure. Ini saja orangnya, oke. Nah, the result by ini hasilnya, oke. Nah, di sini ya, yang saya sajikan itu hasil evaluasi terhadap penelitian terdahulu saya sajikan di sini, ya. Nah, ini yang saya fokuskan ke penelitian si Abdi dan Sadegi ini, ya. Apa kelemahannya? Nah, di sini ya, ini saya sajikan di sini kelemahan penelitian ini adalah ya, these studies did not give further information about the similarities or differences about centrality claim types used by authors published in international in different journal impacts. Ya. Jadi ini alasan saya meneliti. Ya. Jadi walaupun sudah ada penelitian terdahulu tentang centrality claim, tapi mereka tidak membandingkannya ya, antara artikel dalam yang terbit di jurnal yang berbeda impact-nya. Impact itu Q, kuartil ya. Kuartil 1 bagaimana, kuartil 2 bagaimana, kuartil 3 bagaimana, kuartil 4 bagaimana. Penelitian terdahulu itu hanya meneliti ya, centrality claim pada jurnal internasional. Ya. Jadi tidak ada comparison-nya, tidak ada komparatifnya lah begitu. Ya. Inilah alasan saya meneliti. Ya. Karena saya mau melihat ya, apakah berbeda cara penulis di jurnal internasional menulis centrality claim. Menggunakan tipe apa dia? Yang 4 tadi. Ya. Menggunakan tipe apa kecenderungannya? Nah, di jurnal yang kuartilnya berbeda-beda. Nah, ini yang saya janjikan kepada pembaca. Nanti hasil penelitian saya akan menyajikan perbedaan atau persamaan model centrality claim yang digunakan oleh penulis pada artikel jurnal yang berbeda kuartil. Nah, lalu saya ikuti dengan pertanyaan penelitian. What types of centrality claim are commonly found in the article introduction of reputable international journal in applied linguistics of different tier ini, ya, different tier atau different impact, different rank. Ya. How does journal ranking affect
the use of centrality claim types in the introduction section of the journal article. Ya, 2 pertanyaan yang harus saya jawab. Ya. Nah, ini selesai introduction-nya. Nah, saya lanjutkan dengan metodologi. Di sini ada objek studinya, lalu ada data collection teknik atau data collection procedure. Ya. Di sini juga akan ada data analysis validity. Ya. Jadi ada 3 hal di sini yang saya ajarkan di metode, sehingga metodenya tidak terlalu pendek. Ya, tidak terlalu pendek. Nah, setelah selesai ini, saya menggunakan tenaga mahasiswa, ya, baik yang S1 maupun yang S2, yang juga meneliti ini untuk tesis mereka atau skripsi mereka. Mereka lah yang menganalisis data. Tetapi saya yang membuat instrumennya. Ya. Jadi instrumennya di bawah ini sudah saya buat. Nah, seperti ini. Types of centrality claim, ya, atau claiming centrality. Ini instrumennya. Ini saya berikan kepada mahasiswa untuk menganalisis data. Ini belum ada datanya. Ini baru ada pendahuluan dan metode. Ya. Jadi result and discussion-nya belum ada. Saya menunggu dari mahasiswa data ini. Nah, kalau datanya sudah ada, baru saya tulis nanti result discussion-nya dan conclusion-nya. Selesai. Ya. Jadi saya tidak mengambil data penelitian sendiri. Ya. Jadi dari mahasiswa penelitiannya. Oke? Ya. Sehubungan dengan data tadi, kalau di dalam artikel itu disebutkan kapan penelitian dilakukan, Prof? Tidak perlu disebutkan karena ya kita menyebutkan sumber datanya kita ambil tahun berapa. Sumber datanya ya, perlu. Ya tahunnya, dan diusahakan kita mengambilnya yang terakhir. Misalnya 3 tahun terakhir, untuk menjaga kebaharuan sumber data tadi, ya. Kalau yang kita teliti yang 10 tahun yang lalu misalnya, kecuali kalau kita membandingkan 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang bagaimana, beda enggak? Nah, itu bisa juga, ya. Tergantung ini apa yang kita teliti. Izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ini ada tadi bagian yang agak kurang jelas sama saya, Pak. Itu bagian review literatur itu, apakah kekurangan masing-masing kelompok penelitian itu langsung kita sebutkan di awal di per kelompoknya itu atau di bagian akhirnya aja? Ya, bagian akhir saja. Bagian akhir saja kita simpulkan. Buat kesimpulan yang bersifat kritikan, ya, kritik polite, ya. Atau evaluasi kita terhadap apa yang sudah diteliti orang. Ini tidak masing-masing penelitian nih apa kelemahannya ada, karena kalau masing-masingnya kita sampaikan kelemahannya susah kita menyimpulkannya nanti. Cukup satu aja di bagian akhir kita simpulkan. Nah, yang sudah diteliti itu apa, bagaimana, lalu yang belum seperti apa yang akan kita teliti. Nah, cukup sekali aja di bagian akhir. Kalau kita mau menyajikan gap-nya di awal yang bukan berupa hasil penelitian juga bisa. Ya. Kadang-kadang jurnal itu meminta gap-nya itu tidak satu, ya, ada di 2 tempat. Ya. Satu di akhir literature review, satu di akhir introduction tadi, di awal tadi, di akhir centrality claim tadi. Ya. Kasih. Oke, ya. Masih ada? Silakan. Saya masih bertanya. Iya, masih terkait dengan novelty sama gap tadi, Pak. Nah, ini permasalahan yang saya hadapi sekarang gitu. Jadi sebenarnya penelitian ini sudah dilakukan dari 2019 kemarin, tapi masih belum menghasilkan sebuah artikel. Jadi waktu membuat proposal itu, saya kan topiknya tentang flipped classroom. Nah, memang awalnya memang berangkat dari permasalahan di kelas, pembelajaran grammar gitu ya, Pak, ya. Dan kemudian saya tertarik dengan flipped classroom dan mencari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait flipped classroom ini. Saya temukan, yang saya temukan belum ada
penggunaan Flip Classroom ini untuk grammar gitu Pak. Kebanyakan masih untuk writing. Nah, makanya penelitian dilakukan, kemudian ambil data dan kemudian diolah gitu. Nah, setelah diolah kan saya jadikan ke artikel. Pas waktu membuat artikel saya cari lagi nih artikel-artikel yang ada. Ternyata sudah ada penelitian terdahulu yang melakukannya untuk grammar gitu Pak. Jadi untuk mencari gap-nya itu gimana ya? Oke, ya, betul. Ya. Jadi literature review tidak perlu yang persis. Ya, kalau belum ada ya gimana kita mencarinya? Ya. Jadi misalnya yang ada itu virtual classroom, pengajaran reading, pengajaran vocab, pengajaran listening dan lain-lain ya. Itu bisa menjadi alasan mengapa kita perlu meneliti ini karena belum ada. Nah, tetapi tidak langsung kita mengatakan bahwa sejauh pengetahuan saya belum ada. Nah, itu tidak bisa langsung. Kita sajikan dulu yang ada itu agak banyak dan mutakhir ya. Kalau 10 tahun yang lalu kita sajikan ya enggak bisa juga ya. Nah, yang 5 tahun terakhir dan memang belum ada, enggak apa-apa. Itulah yang menjadi novelty-nya. Itulah yang menjadi gap-nya. Ya, yang jadi permasalahannya sekarang Pak, ketika saya baca kembali sudah ada gitu yang sudah ada. Melakukan seperti yang saya lakukan ini. Saya berusaha untuk mencari gap-nya. Biasanya kalau mereka ISL, kita di konteks ISL mungkin akan berbeda gitu ya. Ada juga yang sudah melakukan itu di dalam konteks IFL gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya memberikan gap-nya itu hanya sebatas ini aja Pak, dari penelitian mereka kan flip learning itu kan menggunakan video dulu sebelum masuk ke kelas gitu ya. Video yang diberikan ke siswa atau mahasiswa itu adalah video yang mereka ambil dari YouTube gitu. Sementara dalam penelitian saya video itu adalah video yang dibuat oleh dosen sendiri gitu. Nah, apakah itu bisa sebagai bentuk pembedanya lah dengan penelitian yang sama yang sebelumnya? Terus apakah itu harus di-highlight maksudnya akan banyak penjelasannya Kak? Iya, harus. Apa keuntungannya dari teacher make videos? Kalau dijelaskan itu juga nggak Pak? Betul. Ya, misalnya ya video yang dibuat di YouTube itu apakah dibuat oleh expert atau sembarang orang saja, ya kan? Nah, lalu video yang dibuat sendiri, ya, apakah sudah terbukti itu bagus? Ya, jadi tidak sekedar apa bedanya, ya. Kita harus menyajikan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Jadi carilah kelemahan dari video YouTube itu. Sebutkan contohnya. Apa contohnya video di YouTube itu yang lemah? Kalau yang saya lihat sih Pak ya. Ya, video yang di YouTube itu kan tidak mungkin tidak sesuai dengan yang silabusnya kita. Oke, ya bisa itu. Ya, karena bisa. Mereka menjelaskannya secara general tentang topik tersebut. Itu bisa. Dan kemudian kalau itu teacher made, kan kalau dosen kan sedikit banyaknya tahulah karakter mahasiswa mereka gitu. Mereka lebih pahamnya dengan model seperti apa penjelasannya gitu. Jadi berarti di bagian introduction setelah saya ungkapkan literatur review, kemudian dikatakan bahwa yang penelitian saya ini menggunakan video teacher make videos, gitu. Kemudian disebutkan apa sih kelebihan dari teacher make video dan ada teori pendukungnya, begitu ya Pak ya? Betul, ya. Nah sebelum itu sajikan dulu ya, walaupun sudah ada yang meneliti tentang topik yang sama atau judul yang sama, namun video yang dipakai diambil dari video YouTube yang tidak sesuai ya dengan lesson plan yang dipakai di tempat yang akan diteliti. Karena itu tidak mungkin juga ya yang video di YouTube itu berdasarkan satu lesson plan kan? Karena itu dimaksudkan untuk banyak orang, ya, untuk umum. Nah, ya. Jadi kita harus pandai-pandai berargumen di situ. Tidak sekedar mengatakan yang sudah ada itu menggunakan video YouTube, ya, sementara yang saya ini menggunakan yang saya buat sendiri. Ya, sajikan dulu, ya, apa kekurangannya, kelemahannya video YouTube itu, atau keterbatasannya lah ya dari video di YouTube itu. Jelas itu tidak berbasis. Ya, silakan. Argumen kita ini apakah harus ada support dari ini juga ya Pak ya, dari expert kan? Sebaik mungkin ada. Ya. Kalau ada itu lebih bagus. Karena dalam berargumen ya, kita butuh dukungan.
ya, butuh support, butuh justification. Yang paling mudah itu ya dari referensi. Kalau orang sudah meneliti sebelumnya bagaimana video-video yang diambil dari YouTube itu, ya gunakan itu. Cari bagaimana temuan penelitian orang terhadap penggunaan video di YouTube. Nah. Ya. Satu lagi Pak, pertanyaannya ya, silakan. Kan kalau misalnya seperti yang Bapak katakan tadi, kalau misalnya teori gitu menurut si A, si B tentang konsep itu kan lebih kepada theoretical framework ya. Dan kalau yang saya pahami dari penjelasan Bapak tadi, tidak terlalu banyak porsinya kita sebutkan ya, karena yang membacanya kan target audiensnya adalah mereka yang ahli gitu. Nah, ketika kita tidak menyebutkan itu di bagian introduction, tapi di bagian discussion itu di bagian apa, what does it mean gitu, apa maknanya dari hasil temuan ini, kita relate dengan teori seseorang itu dan itu tidak disebutkan tadi di introduction, itu nggak masalah berarti ya? Nggak masalah. Muncul di bagian itu saja. Iya, berarti ada referensi baru. Boleh. Oke Pak, baik. Terima kasih. Ya, kita tunggu orang azan sebentar ya. Di sana belum azan ya? Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Duluan di Bengkulu. Oke, silakan kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan ya. Jadi tentang novelty dan gap itu memang harus tampak pada awal abstrak itu ya, Pak? Ya. Seperti tadi di move 1 tadi kan. Di abstrak. Oke, ya. Di abstrak. Apakah begitu, Pak, atau bagaimana? Karena tadi di awal di move 1 tadi kan ada Bapak mencontohkan tentang although bla 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 but gitu kan, itu rasanya sudah merujuk menuju ke novelty gitu. Menuju gapnya. Ya, sebaiknya begitu ya. Kalau jurnal itu meminta abstrak yang pendek. Ya, kan ada juga jurnal yang meminta abstraknya pendek saja, ya kan? Nah, itu tidak mungkin kita menulis kalimat pertama introduction itu. Tapi kalau diperbolehkan agak panjang, sebaiknya kita tulis di situ, ya gap itu, karena itu yang menarik perhatian orang. Kita kan menangkap
perhatian ya. Jangan orang pembaca itu hanya membaca abstrak kita saja, tidak membaca artikel. Jadi mulai dari abstrak itu kita sudah berusaha menyajikan sesuatu yang menarik. Dengan cara menyajikan move 1 tadi. Ya. Yaitu mengapa penelitian itu penting. Kalau kita sajikan masalah di situ, kalau masalah itu lokal, itu tidak menarik bagi pembaca internasional. Tapi kalau masalah itu internasional, boleh. Karena audiens kita, pembaca kita kan tidak hanya lokal. Ya. Oke? Ya. Ya, baik Pak. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Ya, setelah comparison itu, jadi ketika comparison yang ada di discussion itu kan berarti kita merujuknya ke literatur review ya Pak? Ya. Ketika kita sudah menulis comparison itu, apakah boleh kita menambahkan lagi argumen kita terhadap hasil perbandingan itu? Ya boleh kalau diperlukan. Ya, mengapa temuan kita itu perlu, penting, menarik, boleh ditambahkan. Ya, kita kan berusaha meyakinkan, berargumen, meyakinkan, ya, meyakinkan pembaca bahwa yang saya temukan ini sesuatu yang menarik, penting, dan perlu. Ya, boleh kita tambahkan, tapi tidak perlu terlalu banyak ya, karena porsinya tadi artikel itu ada yang sama sekali tidak membolehkan lebih dari 7.000. 7.000 lewat satu kata saja dia kembalikan. Ya, jadi kita jaga juga panjang artikel kita. Biasanya artikel di bidang applied linguistik itu sekitar 7.000. Ya, ada yang tidak boleh lebih dari itu, ya. Ada juga yang membolehkan sampai 10.000. Jadi kalau kita sajikan artikel hanya 5.000 kata, itu mungkin belum cukup, ya, tidak diterima. Berbeda dengan artikel untuk konferensi proceeding. Kalau proceeding ya sekitar 4.000, ya. Tapi sayang ya artikel penelitian kita sajikan dalam proceeding yang kumnya kecil. Ya. Kalau artikel kan bisa sampai 40 maksimal ya kalau di jurnal internasional bereputasi. Apalagi proceeding tidak bisa syarat untuk ke guru besar ya, syarat khusus. Ya. Silakan ya. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Pak. Silakan. Ya. Kalau misalnya sudah dipresentasikan di seminar, dengan kata lain masuk proceeding, kemudian sesudah itu lanjut ke artikel. Jurnal, apa boleh seperti itu? Karena cek similarity index-nya. Cek saja di Turnitin. Tetapi boleh seperti itu. Boleh. Kecuali ya. Okay. Tapi kalau persis, ya similarity index-nya pasti tinggi. Ya. Nah, yang tidak boleh juga datanya kita sajikan dalam bentuk yang sama. Itu jadi plagiat. Oke. Misalnya tabelnya sama, ya kan? Nah, itu tidak boleh juga. Kita harus mengutip dari proceeding. Dari proceeding. Nah, cuma kalau data yang kita kutip, orang menganggap ini tidak penelitian orisinil. Ya. Otomatis. Ya. Tapi sebaiknya mungkin disajikan dalam bentuk yang berbeda. Ya. Tapi tidak masalah. Bisa ditambah, ya. Kalau yang saya lakukan, saya membimbing 2 atau 3 mahasiswa meneliti hal yang sama. Ya, mereka kan menulis artikel juga. Ya kan? Nah, saya tidak mau mengutip data mereka. Ya, otomatis tidak. Ya kan? Saya gabungkan data mereka itu dari 2 atau 3 mahasiswa menjadi data baru. Tabelnya baru, tabel gabungan. Nah, itu tidak akan sama dengan tabel yang seperti itu. Karena di Bengkulu ada yang terlambat jadi guru besar gara-gara itu.
Jadi ada seorang dosen membimbing mahasiswa, lalu sebetulnya itu penelitian dosen yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena dosen merasa penelitian itu milik dia, ya, dia tidak sadar bahwa mahasiswa ini tesisnya disajikan di repositori perpustakaan. Nah, itu dia pakai data itu. Dia memasukkan nama mahasiswa sebagai penulis, itu tidak cukup. Tetap dianggap plagiat oleh dikti. Oke, jadi harus digabung. Ya, harus berbeda data. Ya. Kalau pendapat hasil penelitian boleh, tidak masalah. Ya. Izin bertanya, Prof, tapi mungkin agak sedikit berbeda. Oke, silakan. Karena kalau untuk ke guru besar itu, penelitian-penelitian atau artikel jurnalnya itu harus dalam satu rumpun atau satu, misalnya kalau saya kan meneliti sebenarnya keinginannya tentang language input. Kemudian artikel yang sudah ada melihat input yang seberapa jauh input yang diperoleh oleh siswa. Jadi dengan menghitung bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya, code switching perginya. Tapi kemudian karena dulu tesis S1 juga masalah questioning, strategi, rasanya itu menjadi satu yang menarik juga dan sehubungan juga dengan critical thinking. Dan saya juga melakukan penelitian tentang questioning. Nah, kalau menurut Prof, bagaimana harusnya? Apakah itu dua arah yang berbeda atau harus satu topik atau satu arus yang nanti ujungnya apa kalau untuk ke guru besar? Ya. Terima kasih, Prof. Mohon maaf ibu-ibu yang lain kalau bertanya. Terima kasih, Prof. Kalau di Bengkulu, seorang calon profesor harus menyajikan roadmap penelitiannya di depan anggota senat universitas. Nah, jadi roadmap penelitian itu di ujungnya itu satu. Ya, misalnya roadmap saya tentang penulisan artikel jurnal internasional. Ujungnya adalah peningkatan publikasi dosen di jurnal internasional. Ujungnya. Nah, sejauh penelitian ini berujung ke situ itu tidak masalah. Misalnya saya meneliti pola argumen dalam artikel. Berbahasa Indonesia juga tidak masalah. Ya, karena nanti digunakan untuk comparison. Jadi sejauh penelitian kita itu berujung ke hasil akhir peningkatan, misalnya kalau di bahasa Inggris peningkatan kualitas pembelajaran boleh, peningkatan hasil belajar mahasiswa boleh dalam segala skill, tidak masalah itu. Ya, oke. Jadi tetap memang harus mempertimbangkan roadmap penelitian ya, Pak. Ya, roadmap penelitian. Ya. Terima kasih, Prof. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, mungkin balik ke tadi yang metode ya, Pak. Ya. Terkait dengan adaptasi instrumen yang kita pakai untuk penelitian. Apakah kalau kita memakai instrumen yang sudah dipakai oleh orang lain dalam artikel jurnalnya, itu kalau kita pakai, apakah harus divalidasi ulang, Pak? Atau boleh kita langsung gunakan? Lalu apakah ada proses izin? Maksudnya itu apakah kita harus menghubungi secara pribadi si author-nya untuk meminta izin penggunaan instrumennya atau bagaimana, Pak? Biasanya, Pak? Ini pendapat saya, ya tidak perlu kita minta izin karena publikasi itu kan sudah terbuka untuk semua orang. Cuma kita perlu menyebutkan bahwa instrumen ini adalah instrumen yang dipakai di penelitian terdahulu.
Oke, berarti kita citasi Ya, orangnya ya Pak ya. betul, betul. Ya. Banyak orang menggunakan instrumen yang sudah standar, misalnya tes TOEFL. Ya. Kan tidak perlu kita minta izin ke pembuat tesnya itu kan, karena dia banyak dijual gitu ya. Dan ya sudah terbuka untuk umum, tidak perlu. Ya. Banyak angket-angket juga yang standar, yang banyak dipakai, ya, itu tidak perlu diminta izin. Dan kalau memang tidak kita robah, ya, kalau perubahannya sedikit, ya, menyesuaikan, misalnya mengganti nama objeknya, mengganti respondennya, mengganti yang semula 30 menjadi 50, itu tidak perlu. Tidak perlu kalau tidak merubah item-itemnya, tidak perlu diuji coba lagi. Yang penting kita menyatakan bahwa instrumen ini sudah dipakai di penelitian terdahulu dan ambil dari penelitian yang sudah dipublikasikan. Jangan diambil dari tesis, ya. Dari disertasi pun ya itu belum menjamin, ya. Karena disertasi kan belum diterbitkan, belum melalui proses review. Ya. Oke, Pak. Ya. Menurut saya itu tidak perlu. Iya Pak. Satu lagi Pak, kalau misalnya terkait dengan proses naik pangkat tadi ya Pak ya, kan masih baru Pak, masih tenaga pengajar mau masuk ke AA dan seterusnya. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau sejauh ini kan research interest-nya memang masih ketika dapat kelas mata kuliah ini lalu tertarik melakukan penelitian, melihat kemungkinan dan segala macamnya. Kira-kira ada saran atau nasihat dulu mungkin Pak penguatan. Jadi kami yang muda-muda ini juga tahu langkahnya biar nggak salah gitu Pak ke depannya. Maksudnya biar tidak, karena yang publikasi proceeding yang saya punya sekarang itu ada pertama tentang needs analysis ESP, lalu tahun lalu itu tentang reading, yang sedang saya kerjakan jurnal ini tentang listening, ya Allah, dan yang saya ajukan proposalnya ini tentang translation gitu Pak. Jadi memang masih sangat bervariasi dan jadi saya malah sendiri. Bapak bilang tadi kan, aduh comot-comot sesuai dengan keadaan gitu Pak. Mungkin ada saran Pak sehingga kita tahu juga menyusun langkahnya ke depan gitu Pak. Ya, saya menemukan riset interest saya setelah S3. Saya baru fokus. Ya, saya baru fokus. Sebelumnya bunga rampai juga. Tapi tidak apa-apa untuk naik pangkat ke golongan 4 ya, hanya untuk ke guru besar. Ya. Ke guru besar perlu penelitian-penelitian terakhir ya sesuai dengan roadmap ya kita. Jadi setelah S3 nanti ya jangan bunga rampai lagi lah begitu ya. Kita fokus ya. Sulit kita meneliti sesuatu yang bagi kita juga baru. Ya. Ya, jadi ya, kalau dari awal sudah punya riset interest, karena kekhawatiran ya mungkin dosen tidak mau fokus ke satu bidang, susah mencari judulnya. Ini apalagi yang mau saya teliti, ini sudah banyak diteliti orang gitu kan, maka pindah-pindah ke yang lain gitu. Ya. Iya Pak, takutnya nggak dapat kelasnya juga. Nggak dapat kelas. Ya, nah begini, kita tadi saya katakan kita itu harus menjadi active members ya. Jadi jangan kita meneliti itu karena kita mengajar mata kuliah itu. Ya, jadi kita meneliti itu karena kita mengikuti perkembangan satu topik penelitian, lalu kita membaca ada penelitian orang yang baru terbit, ya, yang menarik. Nah, itu ikuti itu. Walaupun kita tidak mengajar mata kuliah itu, ya di tempat saya tidak ada mata kuliah article writing. Ya. Kalau dikait-kaitkan ada saja kaitannya, misalnya ke penulisan tesis, penulisan disertasi, penulisan academic writing, itu ada saja, ya kan. Nah, tetapi saya ya karena di S3 sudah meneliti itu dan sampai sekarang saya meneliti itu. Ya, tidak berubah-ubah lagi ya. Karena kalau saya mau merubah ke yang lain,
Saya khawatir ini sudah diteliti orang, saya yang tidak tahu gitu. Dan setiap saat saya mencari ya artikel-artikel tentang penelitian tentang artikel jurnal itu. Ya, karena saya mendaftar di banyak jurnal sebagai reader dan writer. Ketika jurnal itu menerbitkan terbitan terbaru, edisi terbaru, dikirimi kan, kita ini dikirimi kan. Nah, saya baca itu kalau ada, saya cari. Ya, jadi saya punya koleksi artikel tentang rhetorical structure dan rhetorical linguistic feature itu banyak saya miliki. Dan itu saya bagi-bagi ke mahasiswa. Ya. Ya, seperti centrality claim itu baru, ya, baru bagi saya itu baru dan juga memang di literatur itu baru beberapa. Nah, sudah ada mahasiswa S2 yang meneliti itu dan yang juga ada mahasiswa S3 yang sedang meneliti itu. Saya yang nyuruh, kamu teliti ini, saya bilang. Ya, kalau kamu meneliti ini, saya sudah buatkan instrumennya. Ya, jadi mahasiswa itu terbantu. Ya, karena kita sudah mengumpulkan referensi tentang itu dan kita sudah punya instrumennya dan sudah punya gambaran, jadi mahasiswa tidak nyari-nyari lagi. Ya, banyak saya bantu mahasiswa dengan itu. Dan sebagian saya ajukan ke hibah. Ya. Nah, hibah ini memang kadang-kadang untung-untungan ya. Ya, kadang-kadang bidang kita itu tidak menarik bagi dikti, ya tidak dapat ya kan. Prof, ya. izin untuk lebih duluan live. Oke. Ya, Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada yang ingin dibahas ya? Di PowerPoint yang saya kirimkan itu bisa juga dilihat ya, walaupun tidak kita bahas. Di situ sudah ada move dari setiap bagian. Ada move di abstrak, ada move di pendahuluan, ada move di metode, di pembahasan, dan di kesimpulan. Tidak semua move itu wajib, ada yang obligatori di masing-masing bagian itu. Seperti abstrak hanya 3 move yang wajib, pendahuluan itu ya ketiga-tiganya wajib itu di pendahuluan. Di metode ada 3 juga yang wajib kita penuhi. Cuma metode ini banyak variasinya ya. Di setiap bidang ilmu itu ada variasinya. Pembahasan ada 6 move atau 8 di situ ya. Tapi yang wajibnya hanya 3. Ya. Lalu di kesimpulan juga ada 3. Ya. Tidak semuanya penting. Ya. Silakan dipelajari move-move itu dan contoh-contohnya, ya, usahakan memenuhinya. Di pembahasan itu ada 8 move. Sebetulnya tidak 8, hanya 6. Karena yang 2 itu masuk kesimpulan. Karena banyak juga di jurnal internasional tidak ada conclusion. Dia langsung saja discussion itu selesai gitu. Di discussion itulah ada conclusionnya. Tidak punya judul pinggir khusus untuk kesimpulan dan saran. Ya. Oke, ya. Ya, kalau tidak ada lagi. Oke, terima kasih banyak. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih banyak, Pak. Boleh bertanya satu lagi, Pak? Oke, silakan. Enggak. Tinggalan. Tadi ada yang titip pertanyaan tentang buku Bapak yang Writing a Journal. Ya. Itu kira-kira ada bagaimana cara mendapatkannya, Pak? Oh ya, ini sudah saya bisa beli di mana? Ya, tidak usah dibeli ya. Nanti saya kirimkan aja, di-share aja di grup ini ya, buku-buku yang pernah saya tulis. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga punya pertanyaan titipan ini, Pak. Iya. Silakan Bu Fitri. Yang pertama, apakah kita bisa dapat nanti hasil rekaman sekarang? Oke, ya. Ini Bapak. Ya, oke. Nanti saya share ya. Oke, yang kedua, apakah ini pertemuan pertama kita dan juga terakhir di juga? Ya, ini jelas tidak yang pertama karena sejak 2018 ya, saya sudah ke Padang karena waktu itu saya dapat hibah ya, kerjasama luar negeri dengan Pak Zi Firdaus Adnan. 2019 juga, 2020 ya tidak bisa dilakukan karena pandemi, lalu saya mulai lagi sekarang ya. Ini saya harapkan tidak yang terakhir ya. Nah, kalau misalnya ada lagi keinginan selanjutnya ya, ayo kita adakan ya. Ya, enggak masalah.
Berarti prosedurnya nanti dikontak-kontak saja Oke, sama ya. Karena kan grup WA-nya sudah ada itu. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya artikelnya sudah selesai, boleh dikabar Bapak, terus kita bedah seperti ini juga, Pak? Iya. Supaya yang lain juga bisa belajar ya. Nah, sebaiknya ya silakan. Pertanyaannya banyak pertanyaan titipan ini. Tadi Bapak sempat menyebutkan ada Bapak berlangganan dengan jurnal gitu dan sudah di-share juga ke mahasiswa gitu. Nah, barangkali ada di antara jurnal atau artikel dalam jurnal tersebut yang bidang bidang ketertarikannya kita gitu. Jadi apakah bisa di-share juga dengan kita ini atau gimana? Begini, kalau bidang yang lain dari bidang saya tidak koleksi. Dan itu bisa saja dicari sendiri di ERIC, di ResearchGate, ya, di Semantic Scholar, banyak sumber-sumber. Jadi bukan berlangganan berbayar. Bukan berlangganan, bukan. Jadi yang tidak berbayar malah, ya. Kalau yang bayar saya nggak mau. Ya. Menulis artikel juga saya nggak mau bayar. Ya. Kecuali sangat terpaksa, misalnya ada output penelitian hibah dikti yang harus terbit. Ya, dan di samping daripada menunggu lama kalau jurnal yang tidak berbayar ya terpaksa saya bayar. Ya. Kemarin saya menulis artikel, saya kirim ke mana itu ya, disuruh bayar ya, ke Turki ya, Journal of Language and Linguistic Studies, suruh bayar $300. Ya. Saya nggak mau bayar, saya tawarkan ke teman dosen di UNM Makassar, ya, dia mau bayar, ya, oke lah, saya taruh namanya nama pertama, ya. Kalau saya kan nggak butuh hukum lagi kan, ya nama dia yang pertama, dia yang bayar $300, ya, $300 itu banyak juga, 4.700.000, ya, saya nggak mau bayar kan, karena saya nggak butuh hukum lagi, yang penting saya menulis dan terbit, ya, di mana saja nggak masalah, ya. Oke. Baik, Ibu-ibu masih ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Ya, silakan kalau masih ada. Cukup dulu rasanya nanti sambung lagi di grup WA mungkin. Jadi kita lanjutkan lagi setelah ada beberapa artikel yang selesai ya untuk kita bahas lagi ya. Oke. Artikel saya gimana Pak? Bisa dibahas pekan yang depan? Yang tadi ya mungkin kita tunggu agak satu lagi ya. Boleh. Ya kalau ada. Tadi belum sempat saya baca ya, baru yang Ibu Yuli tadi yang saya baca. Ya Bu Zia dan Bu Fitri sebentar lagi selesai. Oke, bagus ya. Nanti dikirim aja. Insya Allah pekan depan selesai. Oke, amin. Oke, dari saya Bu Rina juga ada Bu Reni. Terima kasih banyak ya Prof. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.